teman-teman, ketemu lagi di Kata Wiwi. Dan di sana sedang ada dangdutan di hotel seberang sungai. Saya nggak tahu apakah suaranya masuk sini atau tidak. Yang jelas saya punya buku spesial, Kitab Primbon Betal Jemur Adamakno, tulisan Kanjeng Pangeran Haryo Cokroningrat, terbitan tahun 1975. Jadi bagi kamu yang pengen tahu seperti apa hubunganmu dengan gebetanmu atau pacarmu, bisa menghitung lewat buku ini hari lahir, tanggal lahir, bulan, tahun, terus nanti dicari neptunya dalam budaya Jawa di jumlah berapa, terus nanti gebetan atau pacarmu juga dicari neptunya, tanggal, bulan, tahun, terus nanti kedua angka itu dijumlah 7 tambah 8, 15 misalnya, 15, 1 tambah 6, 1 tambah 5, 6, dan 6 itu berapa, apakah berjodoh, apakah tidak berjodoh, atau apakah lebih baik pisah saja. Itu bisa diketahui dengan buku ini. Jadi bagi yang tahu prospek hubunganmu dengan gebetan atau kekasihmu, jangan ragu untuk kontak saya yang mulai malam ini juga menjadi seorang paranormal. Mengapa tema itu yang saya pilih? Karena untuk episode ini saya akan ngomongin cara atau tips nulis cerita horor. Berhubung kemarin saya baru aja meresensi film KKN di Desa Penari yang bergenre horor dan tidak lengkap apabila resensi itu tidak saya tambahi dengan tips menulis. Cerita horor merupakan salah satu jenis cerita yang paling disukai di Indonesia. Apapun barang horor pasti kemungkinan besar akan payu atau laku. Masalahnya bagaimana cara menulis cerita horor, baik untuk tingkatan cerpen, novel, maupun skenario, serial, film televisi, atau film layar lebar. Ini yang kadang-kadang teman-teman kita dari Indonesia itu belum pada masuk ke genre itu, kecuali memang yang benar-benar sudah spesialisasi di situ, seperti teman saya yang sudah sangat terkenal, yaitu Kak Ruwi Meita. Nah, itu kalau itu sudah tidak ada keraguan lagi. Baik, untuk kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang tips nulis cerita horor. Tips pertama, the stick must high, atau taruhannya itu harus tinggi untuk cerita horor. Tidak hanya sekedar terluka, lecet-lecet, kena virus, tapi kematian, mati. Jadi cerita horor akan sangat pas bila berkaitan dengan kematian. Tokohnya mati, terancam kematian, atau yang lebih parah dari itu adalah ketika kesadarannya itu diambil terus dipenjara di alam lain, alam lembut misalnya, sehingga ketika sukmanya itu di penjara di sana selamanya, di alam sini tubuhnya kan koma misalnya. Dan kalau komanya seumur hidup, sementara pada saat si tokoh utama mengalami kejadian adalah umur 19 atau 20 tahun, padahal dia bisa hidup sampai umur 70 tahun, berarti kan seumur hidup 30-40 tahun dia koma, nggak bisa diapa-apain. Ini tentu lebih mengerikan daripada kematian. Jadi untuk membuat cerita horor, ancaman yang menimpa tokoh-tokoh utama harus setinggi kematian, tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu, ya mungkin cerita horornya itu untuk cerita anak-anak atau untuk cerita kartun komedi kayak Scooby-Doo. Jadi pertama, ancamannya harus betul-betul tinggi. Di cerita-cerita horor, film-film horor barat atau Korea, pasti ancamannya kematian. Saya kemarin menonton drakor berjudul Hellbound, bukan drakor sebenarnya karena itu fantasi. Hellbound itu juga orang-orang yang terkena makhluk Hellbound itu juga mati, bukannya cuma ketakutan atau lecet-lecet atau sakit panas dan lain sebagainya. Tips kedua adalah ancaman-ancaman itu terjadi dalam situasi dan fenomena yang misterius, tidak bisa dijelaskan. Sehingga oleh karena itu maka tokoh utama yang masih hidup itu selain dia harus berusaha menyelamatkan diri, dia juga ikut kena ancaman itu. Dia juga harus menyelidiki atau mencari tahu apa tuh yang sebenarnya terjadi, ada rahasia apa di sebalik semua ini. Sehingga oleh karena itu dalam banyak kasus cerita detektif sangat cocok untuk disandingkan dengan cerita horor, sangat cocok untuk disandingkan dengan cerita detektif.
ketika tokoh utama berusaha untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Ketiga, tidak wajib tapi harus ada plot twist. Cerita horor kurang berkesan kalau tidak ada plot twist. Kita tahu contoh-contoh plot twist yang terkenal di dunia film Amerika, film Hollywood. Misalnya kayak plot twistnya di film The Sixth Sense karya M. Night Shyamalan yang dibintangi Bruce Willis dan Haley Joel Osment, itu tahun 90-an. Kemudian yang baru-baru kemarin ini di Netflix ada film serial The Haunting of Hill House. Itu juga salah satu plot twistnya tentang identitas hantu leher bengkok yang cewek itu juga sangat mencengangkan. Dan kemudian di Netflix lagi ada serial Stranger Things. Itu juga ada plot twist tentang identitas dan asal-usul tokoh penjahat di situ yang bernama Vecna yang ada di alam lain, yaitu alam Upside Down. Itu semua adalah plot twist yang bakal mencengkeram kita saat nulis cerita horor. Kemudian pas plot twist itu kita letakkan rahasianya. Jadi tadi kita sudah ngomongin ada sesuatu yang terjadi misterius yang membuat tokoh-tokoh kita itu bergelimpangan, entah meninggal atau kehilangan kesadaran permanen. Maka tokoh utama yang hidup sebelum dia juga ikut kena kayak gitu juga harus mencari tahu rahasianya. Nah, rahasia itu biasanya terungkap pada saat plot twistnya masuk. Jadi plot twist terbuka dan diikuti rahasianya itu berupa apa. Dan itu harus dijelaskan dengan detail. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah ada penjelasan detail terperinci tentang bagaimana itu bisa dikalahkan atau diakhiri. Dalam skenario film-film horor klasik Amerika tentang rumah hantu misalnya, setelah para tokoh kesurupan massal dan kesadarannya hilang, kesurupan massal sampai meninggal, itu kemudian terungkap fakta plot twistnya bahwa rumah itu didirikan di atas kuburan orang Native American atau Indian, yang mana pembangunannya, developernya itu bangun tanpa minta izin secara ritual. Oleh karena itu maka hantu-hantu yang mengganggu adalah arwah para orang Indian kuno yang jasadnya atau tulang belulangnya terkubur di situ. Itu rahasianya terungkap. Plot twistnya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana cara kutukan atau arwah-arwah yang mengganggu itu bisa diakhiri? Salah satunya misalnya dengan menemukan tulang belulang orang-orang yang ada di situ, lalu diambil dan dipindahkan, dimakamkan ke tempat lain dengan upacara ritual. Jadi ada rahasia yang menyusul setelah plot twist dan ada bagaimana resep atau cara untuk mengakhiri kutukan itu. Di Stranger Things juga ada bagaimana cara mengalahkan Vecna. Para tokoh itu mengatur berbagai macam taktik, ada yang di alam sana, ada yang di alam sini, berkolaborasi untuk mengerjai si Vecna dan bisa mengalahkannya. Jadi pada bagian plot twist ada urut-urutan seperti itu. Plot twist, rahasianya terungkap, terus bagaimana cara kutukan itu atau makhluk halus itu atau penjahat itu bisa dikalahkan dan kutukannya diakhiri sehingga gangguan mistisnya itu berakhir. Tips keempat, bahwa cerita horor itu gak harus selalu berkaitan dengan hantu-hantu, gak harus selalu dengan goib-goib, arwah, jin, kuyang, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Kita juga bisa bikin cerita horor dengan cerita tentang kepribadian ganda misalnya. Nah, ini berarti horornya itu masuk horor psikologi. Kemudian ada juga cerita tentang mutilasi dan kanibalisme. Ini berarti horornya masuk ke horor slasher, seperti kisah kita pernah nonton seri Saw, film Saw, 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 dan juga Hostel. Itu juga horor, tapi nggak ada hantunya. Kemudian yang ketiga adalah misalnya berkaitan dengan afterlife atau past life, kehidupan setelah mati atau reinkarnasi masa lalu. Berarti ini horor tapi berkaitan dengan spiritualisme. Ada juga horor berkaitan dengan alternate universe atau dunia paralel. Ini berarti horor
berkaitan dengan science fiction. Dan kemudian ada juga horor tentang pembunuh berantai, psikopat yang membantai korbannya dengan sadis. Ini masuk horor kriminalitas. Jadi ada banyak spektrum tentang cerita horor, dan tidak harus selalu berarti cerita horor itu kudu ono demite atau harus ada hantunya. Dengan beberapa tips itu tadi, maka kalau kita ingin mengawali sebuah cerita horor yang paling simpel, itu kita bisa memakai skenario yang disebut di Hollywood sebagai teenage murders, atau anak-anak remaja yang terbunuh satu demi satu. Biasanya kan ceritanya tentang sekelompok remaja SMA atau mahasiswa awal yang berenam atau bertujuh keluar dari kota besar dan piknik ke tempat yang terasing atau di hutan pedalaman misalnya. Terus kemudian di tengah mereka menginap di sebuah kabin atau rumah kecil di hutan. Dan di situ satu persatu anak-anak itu meninggal, terbunuh misterius, terbunuh secara sadis. Mungkin ada mutilasinya, kepala terpenggal, atau tertimpa lampu di atap sehingga menghunjam masuk ke perut atau ke mukanya. Dan kemudian satu demi satu mati. Tinggal dua, cowok sama cewek, yang mereka selain berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian, mereka juga harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cerita-cerita klasik seperti Friday the 13th atau Nightmare on Elm Street menggunakan skenario ini. Anak remaja yang terbunuh satu demi satu dan menyisakan dua, cowok cewek, yang merupakan dua tokoh utamanya. Dan mereka selain harus berusaha survive, juga harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini sangat cocok untuk dipakai sebagai langkah awal kita membuat cerita horor, karena settingnya adalah setting anak remaja ABG, yang mana ini sebenarnya sebuah cerita teen lit biasa saja. Ada 4, yaitu tadi itu ancamannya harus tinggi, setinggi kematian, gak boleh lebih rendah daripada itu. 2, peristiwanya terjadi dalam fenomena yang mistis, misterius, dan tidak jelas, tidak logis, sehingga ada rahasia yang tersimpan. 3, ada plot twist yang kemudian diikuti dengan terungkapnya rahasia itu dan bagaimana kejadian itu bisa diakhiri. Dan terakhir, keempat, adalah bahwa cerita horor itu tidak harus selalu berupa hantu-hantu. Ada banyak aspek cerita yang kita bisa mainkan untuk membuat cerita kita itu bergenre horor. Dengan adanya tip ini, saya harap kita semua bisa membuat cerita horor yang lebih nendang lagi dan lebih menakutkan, karena yang namanya horor menakutkan itu lebih dari sekedar kita dilihatin hantu-hantu, tapi banyak lagi ancaman-ancaman yang lebih mengerikan daripada itu. Saya menutup Kata Wiwi kali ini dengan buku cerpen berjudul Minyak Bulan. Ini kumpulan cerpen horor yang saya manajeri dan berisi 12 cerita dari para penulis peserta kelas menulis Bookcamp season kedua. Season pertama tentang kisah cinta remaja dan season kedua tentang cerita horor. Ada 12 cerita di sini. Yang paling menarik adalah yang dijadikan judul di sini, Minyak Bulan, karya maestro horor Indonesia Rui Maita. Dan ini teman-teman yang penggemar cerita horor bisa mendapatkan ini, bisa lewat saya maupun para pengarangnya ada di sini. Saya sebutkan satu persatu ya, mungkin ada yang dikenal: Amalakaha, Aulia Hasuki, Bayu Febri, Valesia Libertalia Taufik, Indi Sinta Kana, Revalina Ranting, Rui Meita, Tiana Yuti, Upi Widowati, Wesiati Setianingsih, dan Yosar F. Amrullah. Jadi bagi yang ingin belajar sekaligus menikmati cerita horor dalam bentuk cerpen, kamu bisa mendapatkan buku ini. Dengan Minyak Bulan saya akhiri Kata Wiwi kali ini tentang tips nulis horor, dan kita akan ketemu lagi dalam Kata Wiwi episode berikutnya. Sampai jumpa.